Baik, ini saya perbesar dulu. Ya, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengubah pseudocode ini menjadi program step by step ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian punya skill dalam mengubah pseudocode menjadi program ya. Tidak kalau minggu kemarin kan programnya udah jadi, kalian tinggal modifikasi ya kan. Tapi ini juga skill yang perlu kalian kuasai ya. Jadi kalau kalian baca buku, kemudian lihat pseudocode, gimana cara mengubah pseudocode itu menjadi program, jadi kalian buat sendiri. Oke, kita lihat di sini kan ada function mode false post ya. Maka di sini kita tulis function. Nah, kalau dibuat di apa? Di MATLAB atau Octave itu kan ada nilai balik ya. Oke, tapi nilai baliknya nanti deh, terakhir ya. Berarti di sini mode false post, kemudian parameternya kita tulis aja semuanya. Di situ ada XL, kemudian XU. Oke, boleh pakai spasi, boleh enggak. ES, IMAX, XR, ITER, EA. Oke, ini adalah parameternya, masih ingat? XL itu batas bawah, XU batas atas, ES ini toleransi kesalahannya, IMAX ini iterasi maksimum, XR ini apa? Iya, estimasi akar selanjutnya. Kemudian ada iterasinya. Kemudian ada EA, itu adalah kesalahan aproksimasinya. Oke, function ini diakhiri dengan N. Kalau di MATLAB atau Octave. Oke, saya buat menjorok untuk fungsinya. Nah, kemudian lihat di sini iter sama dengan 0. Berarti kita tulis iter sama dengan 0. Titik koma supaya nggak muncul ya. Jadi kalau function nggak akan muncul sih. Kemudian ada FL sama dengan FXL. Nah, ini itu sebenarnya dia manggil fungsi F ya. Nanti fungsi F-nya kita akan buat. Jadi kita akan membuat file baru namanya function F ya. Sementara kita tulis aja gitu. Jadi ini manggil fungsi F yang parameternya adalah XL. Kemudian ada FU sama dengan FXU ya kan. Kemudian ada do, berarti pengulangan ini ya. Do and do. Do dan and do ya. Kondisi penghentiannya apa berarti? Oke, kondisi penghentiannya itu sebenarnya bisa di sini gini, kondisi penghentiannya itu ada di sini nih, di if ini kan. Jadi kalau dia memenuhi ini, maka exit, ya kan? Jadi di sini pengulangannya itu sejatinya dia nggak punya kondisi penghentian. Jadi kalau kita tulis pengulangan pakai while misalnya, tulis aja while-nya 0 gitu. Artinya dia selalu while 1 ya, selalu benar ya kan? Kalau benar dia akan lakukan ya. Selalu benar. While 1. Kemudian yang ada di pengulangan apa nih? Ada XR all sama dengan XR ya. Tulis aja XR all sama dengan XR. Kemudian, nah ini ngitung apa? XR-nya ya. Jadi ini XR yang lamanya, yang nanti dimasukin dari parameter ini, itu disimpan di XR all katanya. Kemudian si XR-nya karena akan diganti, akan di-replace dengan nilai yang baru ya.
Jadi di situ XR-nya sama dengan XU min FU kali XL min XU ya, dibagi FL min FU. FL min FU-nya yang sudah kita hitung di sini. Ini FL min FU. Nah, setelah kita dapetin XR, langkah selanjutnya adalah hitung FXR ya kan. Di situ ada FR sama dengan ini manggil fungsi F berarti. Kemudian si XR-nya dimasukin ke situ. Oke, kemudian di sini ada iternya nambah 1. Jadi kalau nanti diinisialisasinya 0 misalnya, berarti di sini iternya akan ditambah 1 ya. Nah, kemudian jika XR, nah ini kalau di pseudocode ini tidak sama dengan ya. Jadi jika XR-nya tidak sama dengan 0, berarti kita tulis jika XR-nya, nah kalau di Octave gini kan ya. Jika XR-nya tidak sama dengan 0, maka EA-nya itu sama dengan absolut. Oke, ini fungsinya tinggal pakai ABS, XR min X all, XR min XR all. Yang ini tadi ya, nilai sebelumnya dibagi dengan XR ya. Gitu kali 100 kan. Kemudian NIF ya. Ini kan NIF. Kemudian apa? Tes sama dengan FL kali FR ya. Jadi kita punya variabel baru namanya tes. Di sini tes itu sama dengan FL kali FR. Ini tuh tes ini untuk menyimpan ini perkalian FL kali FR ya. Masih ingat tadi untuk apa? Mengecek nilainya positif atau negatif ya kan. Kalau nilainya negatif berarti akar-akarnya bisa dipastikan antara FL dan FR ya. FR itu FXR ya kan di situ. Oke, kita dapetin nilai tes. Nah, ini nanti akan dicek kan apakah tesnya positif atau negatif ya kan? Oke, kemudian kita punya if apakah tesnya itu lebih kecil dari 0. Kalau then itu bahasa pseudocode ya. Kalau di MATLAB nggak ada ya. XU sama dengan XR ya. Maka si XU-nya kan sama dengan XR. Jadi maksudnya kalau antara interval ini negatif hasilnya berarti XU-nya akan bergeser ke XR gitu. XL-nya yang tetap, batas bawahnya yang tetap, batas atasnya yang akan bergeser ke XR. Kemudian FL-nya sama dengan FXL. Kenapa hitung FL? Oke, kita tulis aja dulu. FL-nya, apakah FL-nya berubah? Oh, salah. Sorry. Terlalu bawah. Ini ya, FU sama dengan FXU. Pantesan. Karena F ya karena XU-nya berubah, maka kita hitung nilai fungsi FU yang baru ya kan. Sebenarnya ya tanpa kita ngitung berarti FU sama dengan FXR ya enggak? Oke, biar nggak kita ngitung fungsi lagi, iya kan? Kalau XU-nya sama dengan XR, ini kan intinya cuma FU sama dengan FXU.
Jadi XU yang baru ini dihitung nilai fungsinya, padahal nilai fungsinya itu sama dengan fxr ya kan, karena XU ini sama dengan f. Jadi oke, kita modif aja ya. Jadi ini bukan nggak usah kita ngitung fxu, tapi langsung aja fr ya nggak. Kemudian IU sama dengan 0. IU ini buat apa? Kita coba tulis aja dulu, nanti kita lihat. Kemudian IL sama dengan IL plus 1. IL sama dengan IL plus 1. Kemudian di sini ada if. Apakah IL-nya lebih besar sama dengan 2? Kalau iya, maka FL-nya sama dengan FL per 2. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutin di sini. Udah ya, ini akhir dari if. Nah, berarti di sini kita buat else if ya. Else if tesnya lebih besar dari 0, maka oke, kalau bisa dari 0, FL kali Fx FL-nya berarti bisa kita pastikan akarnya ada di interval yang kedua ya, subinterval yang kedua yaitu dari XR ke XU. Maka di sini XL-nya yang bergeser ke XL ya. Batas bawahnya yang maju. Kemudian oke, ini juga sama ya, FL sama dengan FXL. Kalau XL-nya udah sama dengan XR ya udah FL-nya sama dengan FR aja. Biar nggak usah menghitung lagi, ya nggak? Kemudian IL-nya sama dengan 0. Kemudian IU-nya sama dengan IU plus 1. Ya. Kemudian di sini ada if. Apakah IU-nya lebih besar sama dengan 2? Kalau iya, maka FU-nya dibagi 2. Gitu ya. Ini and if. Oke, ada else satu lagi ya. Nah, ini harus sejajar ya. Else sejajar dengan else if, sejajar dengan if ya, biar nggak bingung. Ini and if berarti akhir dari yang ini if. Jadi ini apa namanya? Pemilihan bertingkat ya. Ada if else, if, sama else. Kemudian else EA-nya sama dengan 0. Jadi kalau nilai tesnya itu tidak negatif, tidak juga positif, berarti kan 0 ya. Kalau nilai tesnya 0, berarti ya di situ akar-akarnya ya. Berarti kalau 0 itu kan salah satunya 0 ya. Apakah FL-nya atau si FR-nya. Berarti si FR-nya itulah si XR yang ditemukan itulah akar-akarnya ya. Jadi kita buat aproksimasi kesalahan aproksimasinya kita buat 0 gitu ya. Oke, kemudian di sini setelah kita mengakhiri if yang ini, kemudian di sini ada kondisi penghentian nih. Jadi di luar yang if ini ya. Kalau ini n apa ini? Oh, while ya. Nah, di sini ada apakah EA-nya kurang dari ES atau
Atau tuh gini ya, atau satu ya, satu aja ya kalau di MATLAB. Iternya lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan Imax. Jikalau iterasinya sudah lebih besar dari batas iterasi maksimum, maka ya udah exit. Exit itu ya udah break, break itu ya selesai. Udah ini end if. Nah ini kan ada nilai balik nih. Mod false positive itu sama dengan XR katanya. Jadi nilai baliknya itu adalah XR-nya. Maka di sini kalau di kalian ngodingnya pakai apa? Pakai C++ atau Java pakai nggak ya? Ada istilah return ya. Jadi return XR gitu di akhir. Tapi kalau kita pakainya MATLAB atau Octave, jadi kita buat di sini nilai baliknya XR sama dengan mod false. Jadi kalau fungsi ini dipanggil dengan parameter yang diberikan, maka hasil dari fungsinya itu adalah nilai XR-nya itu. Oke, uh, kita sudah membuat program dengan cara mengimplementasikan atau menulis ulang si pseudocode yang ini dengan bahasa pemrograman ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat fungsi. Nah, fungsinya apa gitu. Nah, kita coba cari kasus dulu ya. Kita coba cari kasus. Kasusnya yang mana ya? Ini apa ya?